Pak Ganjar Pranowo dalam penampilannya seperti sangat terobsesi, seperti seorang petinju yang begitu terobsesi untuk memukul KO lawannya dalam satu tinjunya. Jadi Pak Ganjar Pranowo semestinya menyerang Pak Anies Baswedan dan Pak Prabowo, tidak melulu menyerang Pak Prabowo saja. Pak Anies Baswedan mestinya mengambil sikap menyerang Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Tidak melulu menyerang Pak Prabowo Subianto saja. Sebaliknya juga Pak Prabowo Subianto mesti mengambil sikap menyerang terhadap Pak Ganjar Pranowo maupun juga Pak Anies Baswedan. Anehnya, kenapa Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan masih terlihat satu frekuensi, masih terlihat semacam satu kubu yang kemudian melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap Bapak Prabowo Subianto. Ada apa sebenarnya dengan ini? Pak Anies Baswedan adalah calon presiden, bukan calon wakil presiden pendamping Bapak Ganjar Pranowo, sehingga harus terlihat satu frekuensi untuk menyerang Pak Prabowo sebagai lawan. Ini satu situasi yang menurut saya tidak wajar dan patut menjadi tanda tanya bagi saya secara pribadi. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yin Oni, salam NKRI. Kali ini kita membahas terkait debat Capres kedua ya. Kalau menurut versi KPU ini debat ketiga. Jadi debat pertama Capres, debat kedua Cawapres, debat ketiga. Ini debat ketiga menurut versinya KPU. Tapi kalau melihat dari spesifiknya, menurut saya ini adalah debat kedua Capres. Ada satu hal yang unik menurut saya. Coba Anda ketik pencarian dengan kata kunci pertama debat. Yang masih berada di rating nomor 1 adalah debat Cawapres. Apapun juga argumen Anda, menurut saya yang membuat debat Cawapres kemarin menjadi begitu fenomenal dan istimewa hingga hari ini masih berada di rating nomor 1 di pencarian YouTube, itu karena Mas Gibran Rakabuming Raka. Kita harus fair ya. Oke, terkait debat Capres tadi malam, saya sejujurnya sangat penasaran, menanti-nanti kira-kira kesan seperti apa yang akan saya lihat dan saya dapatkan di debat Capres. Ternyata dugaan saya benar lagi. Jadi kesan yang saya lihat di debat Capres pertama adalah Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo terkesan satu frekuensi, tidak saling menyerang, terkesan saling melengkapi dan sama-sama mengambil posisi sebagai penyerang Bapak Prabowo Subianto. Hal yang mirip dengan itu saya lihat di debat Cawapres. Nah, ketika itu saya melihat Gus Muhaimin Iskandar ketika diberi kesempatan untuk menanggapi Pak Mahfud MD, bukannya membangun satu tanggapan yang sifatnya menyerang, justru malah melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Artinya Gus Muhaimin tidak mengambil sikap menyerang terhadap Pak Mahfud MD. Tetapi di sisi yang lain, Pak Mahfud MD dan Gus Muhaimin terkesan satu frekuensi untuk menyerang Mas Gibran Rakabuming Raka. Ini yang membuat saya menanti dalam rasa penasaran, kira-kira kesan seperti apa yang akan saya lihat di debat Capres berikutnya. Dan benar saja, menurut saya, hal serupa masih terjadi. Kesan yang saya lihat di debat Capres perdana, dan kemudian di debat Cawapres, dan yang saya lihat tadi malam, kesannya masih serupa dengan itu. Saya melihat Pak Ganjar Pranowo dalam penampilannya seperti sangat terobsesi, seperti seorang petinju yang begitu terobsesi untuk memukul KO lawannya dalam satu tinjunya, dalam satu pukulannya. Nah, tetapi ada yang aneh, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada tensi saling menyerang antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan. Nah,
Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan masih menunjukkan kesan serupa, yaitu satu frekuensi dan sama-sama mengambil sikap menyerang Pak Prabowo Subianto. Ada apa? Sebagai pendukung Anies Baswedan, ini harus menjadi tanda tanya serius dalam benak saya. Ada apa sebenarnya dengan ini? Saya berpikir bahwa ini adalah debat serius yang diselenggarakan oleh KPU. Ini adalah debat resmi Capres-Cawapres. Sehingga para kontestan, para capres harus betul-betul mengambil sikap mandiri. Masing-masing mengambil pertahanan dirinya, membangun argumennya, dan menyerang capres-capres yang lain. Jadi Pak Ganjar Pranowo semestinya menyerang Pak Anies Baswedan dan Pak Prabowo. Tidak melulu menyerang Pak Prabowo saja. Pak Anies Baswedan mestinya mengambil sikap menyerang Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Tidak melulu menyerang Pak Prabowo Subianto saja. Sebaliknya juga Pak Prabowo Subianto mesti mengambil sikap menyerang terhadap Pak Ganjar Pranowo maupun juga Pak Anies Baswedan. Anehnya, kenapa Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan masih terlihat satu frekuensi, masih terlihat semacam satu kubu yang kemudian melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap Bapak Prabowo Subianto. Ada apa? Ada apa dengan semua ini? Nah, ini yang membuat saya merasa cemas ya. Katakanlah saya merasa cemas bahwa ini semacam ada negosiasi politik tertentu sebelum capres-capres kita ini menaiki pentas debat. Nah, saya secara pribadi ini bukan berbicara tentang kandidat capres ya, bukan berbicara tentang kandidat capres, tapi ini berbicara tentang naluri kemanusiaan, berbicara tentang hati nurani. Saya sebagai orang muda tentu saja punya adab, punya rasa hormat, punya semacam belas kasihan terhadap orang yang lebih tua. Ya, ini bukan terkait kandidat capres, tapi ini lebih kepada nilai kemanusiaan, lebih kepada nilai adab. Saya sebagai orang muda tentu mempunyai sikap hormat terhadap orang tua, tentu mempunyai etika terhadap orang tua, menunjukkan sikap yang ada totok kromonya, ada nilai sopan santunnya terhadap orang tua. Sehingga saya melihat, ya kalau saya melihat dari sisi nilai kemanusiaan, menurut saya sikap Pak Ganjar Pranowo sudah berlebihan. Ya, sikap Pak Ganjar Pranowo sebagai yang lebih muda dari Pak Prabowo Subianto itu sudah berlebihan. Dan jujur, saya bukan pendukung Bapak Prabowo, tapi saya kasihan terhadap Pak Prabowo melihat Pak Prabowo begitu tersudut di pentas debat capres tadi malam. Saya kasihan, dan rasa kasihan ini berangkat dari naluri kemanusiaan. Bukan lagi bicara tentang sentimen politik, dukung-mendukung, saya dukung siapa dan Anda dukung siapa, tapi berangkat dari naluri kemanusiaan. Saya kasihan sama Bapak Prabowo Subianto. Dia begitu disudutkan. Sampai ada sikap Pak Ganjar Pranowo yang menurut saya itu kelewatan dan tidak menunjukkan kualitas seorang calon pemimpin bangsa yang diharapkan oleh rakyat. Sangat emosional menurut saya ketika Bapak Ganjar Pranowo mengatakan, panggil saja asistennya, kita adu data atau kita buka-bukaan data. Menurut saya itu bukanlah satu sikap yang menunjukkan kualitas diri seorang calon pemimpin bangsa. Mohon maaf, saya harus objektif mengatakan ini. Inilah realita, inilah kesan yang saya lihat di pentas debat capres tadi malam. Menurut saya itu merupakan satu sikap yang kelewatan, yang tidak sepantasnya terjadi di pentas debat capres. Ini pentas debat para calon pemimpin bangsa, bukan pentas debat para calon kepala desa. Ini pentas debat para calon pemimpin bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Sehingga menurut saya para calon pemimpin bangsa ini harus menunjukkan kesan yang betul-betul bermartabat kepada rakyat yang nantinya akan dipimpin kalau terpilih. Nah, sehingga sejujurnya masih berangkat dari rasa kemanusiaan, saya menyesalkan penampilan Pak Ganjar Pranowo. Saya juga menyesalkan penampilan Pak Anies Baswedan. Meskipun saya adalah pendukung Pak Anies Baswedan, saya menyesalkan penampilannya. Kenapa?
Karena ini adalah debat capres yang kedua. Di debat capres pertama, Pak Anies Baswedan tidak mengambil sikap menyerang terhadap Pak Ganjar Pranowo yang diserang meluluh Bapak Prabowo. Di debat capres kedua kali ini, saya menanti-nanti dengan penasaran, apakah Pak Anies Baswedan akan mengambil sikap menyerang yang adil, baik itu terhadap Pak Ganjar Pranowo maupun terhadap Pak Prabowo Subianto. Ternyata dugaan saya tidak meleset. Pak Anies Baswedan masih menunjukkan kesan satu frekuensi dengan Pak Ganjar Pranowo dan seperti bersatu dengan Pak Ganjar Pranowo untuk meluluh menyerang Pak Prabowo Subianto. Saya sangat menyesal melihat penampilan para capres kita di debat capres tadi malam. Saya nggak tahu apakah setelah ini ada debat lagi atau debat yang semalam adalah debat terakhir. Kalau misalkan debat resmi yang diselenggarakan oleh KPU ini masih akan ada lagi, debat capres yang ketiga, seandainya masih akan ada lagi, saya berharap Pak Anies Baswedan bisa menunjukkan sikap sebagai seorang capres, bukan menunjukkan sikap seakan-akan Pak Anies Baswedan adalah cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo. Mohon maaf, sebagai pendukung Pak Anies Baswedan, saya kesal melihat kesan yang terjadi di pentas debat capres tadi malam. Saya berharap kalau ada debat lagi, baik itu debat resmi yang diselenggarakan oleh KPU maupun juga debat-debat yang diselenggarakan diprakarsai oleh para jurnalis, saya berharap melihat penampilan Pak Anies Baswedan mengambil sikap menyerang, karena Pak Anies Baswedan adalah calon presiden, bukan calon wakil presiden pendamping Bapak Ganjar Pranowo, sehingga harus terlihat satu frekuensi untuk menyerang Pak Prabowo sebagai lawannya. Saya berharap seperti itu. Mohon maaf saya agak emosional, karena saya melihat ada satu situasi yang tidak berimbang, tidak stabil, tidak adil. Ketika ada dua orang capres, ada dua kandidat capres, terkesan satu frekuensi, terkesan membangun satu pertahanan, dan kemudian kedua-duanya melancarkan serangan terhadap capres yang lainnya. Ini satu situasi yang menurut saya tidak wajar dan patut menjadi tanda tanya bagi saya secara pribadi. Saya pikir itulah unek-unek yang ingin saya utarakan terkait debat capres kedua tadi malam. Bagaimana pendapat saudara-saudara? Kesan apa yang saudara-saudara lihat di pentas debat capres kedua tadi malam? Silakan tulis di kolom komentar. Saya Kristianto Yen Oni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.